Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ahiraini dari kampus STMIP Umay, saya jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah jurnal yang judulnya Diagnosa Dampak dari Penggunaan Softland. Seperti apa hasil dari analisis saya? Langsung saja kita bahas. Apa sih latar belakang permasalahannya? Seperti yang kita tahu, softland atau lensa kontak adalah salah satu alat kedokteran yang bertujuan sebagai pengganti kacamata bagi penderita yang memiliki penglihatan yang kurang. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, softland yang awalnya berfungsi sebagai pengganti kacamata untuk penderita gangguan mata, kini berubah menjadi atribut mode atau style. Banyak dari kalangan remaja wanita maupun pria menggunakan softland hanya untuk kepentingan gaya semata, tanpa mengetahui apa akibat yang akan ditimbulkan oleh softland yang terbuat dari plastik yang mengandung air ini. Jika konsumen menggunakan dalam waktu relatif lama, maka softland akan menyerap air yang ada di permukaan mata kita. Hal ini yang dapat menyebabkan mata perih, iritasi mata, mata merah, infeksi, serta gangguan lainnya. Kemudian apa sih solusi yang ditawarkan? Nah, dari dampak penggunaan softland di atas, dibutuhkan suatu cara yang efektif untuk membantu para pengguna softland dalam memprediksi dampak yang akan diterima dari gejala-gejala yang dirasakan, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Dengan adanya sistem pakar ini, dapat mempermudah pengguna softland untuk melakukan diagnosa dampak penggunaan softland berdasarkan gejala yang dialaminya, serta mengetahui cara penanggulangannya. Selain itu, bisa menghemat biaya dan kemudian tidak bergantung dengan pakar. Ya, jelas biayanya murah, karena biasanya jika kita berkonsultasi dengan pakar itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kemudian, kita bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai dampak penggunaan softland ini. Kemudian, kita tidak melalui prosedur yang rumit, yaitu kita harus, biasanya kalau misalkan kita ke pakar, kita harus buat jadwal dengan pakarnya, kita harus melalui prosedur ini, prosedur itu. Kemudian untuk yang solusi yang kelima, ini yang terpenting ya, karena sebagai media bantu diagnosa disertai saran dan solusi. Jadi kita mendapatkan saran serta solusi dari gejala-gejala yang pengguna rasakan. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Sebelum dilakukan penyebaran kepada pengguna, terlebih dahulu dilakukan validasi data oleh pakar untuk mengetahui kemampuan sistem pakar ini dalam melakukan diagnosa. Diambil sampel calon pengguna sistem pakar sebanyak 25 koresponden yang dilakukan pengujian. Hasil uji reliabilitas mencerminkan dapat dipercaya dan tidak ada suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkatan kemantapan dan ketetapan suatu alat ukur dalam pengertian bahwa hasil pengukuran yang didapatkan merupakan ukuran yang benar dari sesuatu yang diukur. Kemudian, sistem pakar ini sudah mampu melakukan proses pengolahan data, desain tampilannya atau laporan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian, mampu melakukan proses pengolahan secara tepat. Kemudian bisa meminimalisir kesalahan baik dalam proses login maupun pengolahan data. Dari pengujian yang dilakukan, sistem pakar diagnosa ini dapat diterapkan dan diterima oleh pengguna karena dapat mempermudah orang awam untuk melakukan diagnosa serta cara menanganinya. Jadi sudah teruji dan datanya pun valid ya karena berasal dari pakar. Next, apa sih metode yang digunakan? Nah, metode yang digunakan itu adalah runut balik atau backward chaining, yaitu strategi pencarian yang arahnya kebalikan dari runut maju atau forward chaining. Yaitu percobaannya dimulai dari sebelah kanan. Penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Kemudian kita mencari kebenaran dari hipotesis tersebut dari fakta-fakta yang diperoleh dalam basis pengetahuan.
Proses pencariannya ini dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulannya, merupakan solusi yang ingin dicapai. Kemudian, dari kaidah-kaidah yang diperoleh, masing-masing kesimpulannya mengarah ke kesimpulan tersebut merupakan solusi yang dicari. Jadi, jika tidak sesuai, maka kesimpulan tersebut bukan merupakan solusi yang dicari. Jadi, dia ini dimulai dari kita menduga ini penyakit apa. Setelah kita dapat penyakitnya, baru kita mencari fakta-fakta sesuai dengan gejala-gejala yang dialami. Itu yang dinamakan dengan runut balik atau backward chaining. Oke, next kita langsung bahas pada bagian jurnalnya ya. Nah, ini dia jurnal dari Sistem Pakar Diagnosa Dampak Penggunaan Softland menggunakan metode backward chaining. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mengenai apa permasalahan yang diangkat, solusi apa aja yang ditawarin, terus hasil penelitiannya apa, metode apa yang digunakan, semuanya ada pada isi dari jurnal ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada struktur sistem pakar. Di sini ada dua bagian ya. Di sini ada lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Nah, lingkungan konsultasi ini digunakan oleh pengguna atau user untuk konsultasi, sehingga pengguna mendapatkan pengetahuan dan solusi dari si sistem pakar layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar. Sedangkan lingkungan pengembangan ini digunakan oleh pembuat sistem pakar atau si adminnya untuk membangun komponen-komponennya dan memperkenalkan pengetahuan ke dalam knowledge base. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini dimulai dari lingkungan pengembangan dulu ya. Di sini ada bagian pakar. Nah, pada bagian pakar ini menuju ke knowledge engineer. Setelah itu masuk ke basis pengetahuan, fakta, dan aturan, di mana basis ini bisa melakukan perbaikan pengetahuan. Setelah dilakukannya perbaikan dan pengetahuan di sini, masuklah dia pada mesin inferensi, di mana di sini adalah sistem yang melakukan penalaran sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diinputkan oleh si pakar ke dalam basis pengetahuan ini tadi. Dari mesin inferensi ini, dia bisa menghasilkan fasilitas penjelasan, kemudian ada aksi yang direkomendasikan, dan workplace. Nah, dari ketiga ini, disitulah menuju ke antarmuka ke pemakai. Itu kalau dari lingkungan pengembangannya menuju konsultasi ya. Kemudian kalau misalkan lingkungan konsultasinya yang melakukannya seperti apa sih gitu ya. Kalau dari lingkungan konsultasinya, di sini dimulai dari si pemakai. Pemakai ini memberikan fakta tentang kejadian tertentu atau gejala yang dialaminya. Apa yang penyakit yang dimungkinkan oleh si penderita. Itu diinputkan ke dalam mesin inferensi melalui antarmuka. Dari pemakai menginputkan fakta melalui antarmuka ke mesin inferensi ya. Setelah di mesin inferensi ini diolah, dilakukan penalaran, kemudian balik lagi. Seperti tadi, dia menghasilkan fasilitas penjelasan, aksi yang direkomendasikan, serta workplace. Kalau misalkan yang dua ini, dia kembali lagi ke si pemakainya ya. Dari fasilitas penjelasan dan aksi yang direkomendasikan, melalui antarmuka kembali ke si pemakai. Itulah menghasilkan output solusi-solusi yang dapat diterima oleh si pemakai dari si sistem pakar ini. Jadi sama saja seperti berkonsultasi dengan pakar ya, karena ilmu si pakar sudah dimasukkan ke dalam basis pengetahuan ini ke mesin inferensi ini ya. Itu struktur sistem pakarnya yang dua ini, lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Next kita lihat, nah di sini ada representasi pengetahuan. Sini terdapat teknik ya, ada 4 teknik. Kemudian di sini ada mesin inferensi sistem pakar. Nah, pada bagian sistem inferensi ini kita menggunakan metode
runut balik. Nah, di sini ada dijelaskan yang runut maju ya, cuman kita skip aja, kita langsung ke yang runut baliknya. Nah, di runut balik ini yaitu backward chaining, bekerja dengan cara menentukan penyakit yang diderita oleh pengguna Softland, kemudian dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan untuk menguji kebenaran si hipotesisnya tadi untuk mendapatkan kesimpulan yang menghasilkan solusi. Jadi kita tentukan penyakitnya, baru kita hasilkan solusinya. Dimulainya dari posisi yang sebelah kanan dulu ya. Kalau di sini forward chaining dia dari sebelah kiri dulu ya. Dari ditentuin gejalanya apa, langsung dapat penyakitnya apa. Kalau misalkan di yang backward chaining ini, penyakitnya apa, disesuaikan dengan gejala-gejalanya. Jadi kita menentukan penyakitnya apa, apakah sesuai dengan gejala-gejalanya. Kalau misalkan sesuai, berarti itulah kesimpulannya, nanti didapatkan solusi. Oke, lanjut di sini. Sini ada metodologi pengembangan. Yang pertama di sini ada konteks diagram. Seperti yang kita lihat dari konteks diagram ini terdiri dari entitas pakar dan admin ya. Jadi di sini admin ini memberikan data penyakit, data gejala, data pengetahuan, kemudian menghasilkan laporan hasil diagnosa ke pakar, kemudian kembali lagi diproses dan hasilnya itu ada data pasien diagnosa. Kemudian di sini ada data flow diagram. Sini menggambarkan orang menggunakan sistem, diproses, kemudian datanya disimpan. Tapi data yang disimpan ini bisa dipanggil kembali untuk keperluan sistemnya. Seperti yang dilihat di gambar sini ya. Di sini kan admin udah masukin data-data nih, masuk ke yang data penyakit, masuk ke data penyakit, gejala ke gejala, data pengetahuan ke data pengetahuan. Udah diinputkan, kemudian di sini didiagnosa. Ini hasil diagnosanya. Sedangkan data pasiennya disimpan di sini. Ini data pasiennya disimpan. Hasil diagnosanya ini menuju ke sini nih, hasil diagnosa, baru ini si pakar, baru muncul data pasiennya bisa dipanggil lagi sama data diagnosanya. Jadi di sini bisa dilakukan perombaan ya. Kemudian di sini ada IRD. Ini gambaran di sini ya, rancangan IRD-nya. Di sini ada penyakit. Dari penyakit ini ada ID, kode penyakit, nama penyakit sama des. Kemudian di sini ada pasien. Dari pasien ini ada kode penyakitnya. Jankel ini ya, tanggal diagnosanya. Kemudian ada alamat, ID, nama, kode pasien sama kode gejalanya. Terus di sini diagnosanya ini ada kode gejala, ID, jawaban, fakta sama kode pasien. Gejalanya ada solusi, kode gejala, nama gejala sama ID-nya. Kemudian ada data pengetahuannya di sini. Ya, bisa dilihat di sini ya. Oke. Kemudian di sini ada basis aturan atau basis pengetahuan. Basis pengetahuannya di sini ada tabel 1, di sini ada basis pengetahuan data penyakit ya. Di sini ada 10 data penyakit, yaitu noda kornea, blefaritis, reaksi alergi, sindrom mata kering, corneal edema, infeksi mata, infiltrates, mokrobila keratitis, vakularisasi kornea, gian pupilari konjungtivitas. Kemudian di sini ada aturan gejalanya. 10 juga ya, karena penyakitnya ada 10. Untuk yang pertama itu, jika noda kornea, nih, kodenya di 001, maka penderita merasa tidak nyaman. Ini penderita merasa tidak nyaman dan sensitif pada cahaya atau fotofobia. Dan ada noda pada kornea. Jadi, gejalanya ini tidak nyaman, sensitif pada cahaya, dan noda yang pada kornea. Jadi, kalau misalkan penggunanya ini mengalami ketiga gejala ini, berarti fix dia mengalami noda kornea ini. Seperti itu selanjutnya sampai yang bawah ya. Seperti ini, gejalanya itu ada noda kornea, timbul rasa gatal, kelopak mata seperti terbakar, timbul kerak, kemudian ada pembuluh darah tampak jelas, dan kelopak mata saling menempel, itu penyakitnya adalah beratitis. Jadi kita menentukan penyakitnya, seperti yang tadi ya, kita menentukan penyakitnya,
kemudian apa gejala-gejalanya. Kalau sesuai berarti itulah kesimpulannya dan nanti akan diberikan solusinya. Oke, seperti itu sampai yang rule ke-10. Nah, di sini ada tabel keputusan, di sini ada D001, G00. Ini penyakitnya, penyakit yang pertama itu terdapat gejala pertama, gejala kedua, dan gejala ketiga. Kemudian penyakit kedua di situ ada gejala ketiga, 4, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk penyakit yang ketiga itu gejalanya ada gejala yang keempat, gejala kelima, dan gejala ke-21. Seperti ini ya tabel keputusannya. Disesuaikan sama si rule-nya tadi. Next, di sini ada pohon keputusan. Nah, di sini sistem pakar mendiagnosa dampak penggunaan softline. Ini penyakit pertama ya. Penyakit pertama itu ada gejala 1, gejala 2, dan gejala ketiga. Susah ya ngelihatnya ya. Kemudian di yang kedua ini ada dia panahnya menuju gejala ke-8, gejala ke-9, kemudian ada gejala keberapa ini ya? Gejala ketiga, gejala keempat. Banyak ya. Seperti itu ngelihatnya, dia sesuai sama panah, cuman ini karena warnanya sama jadi nggak begitu kelihatan. Seperti itu sampai ke penyakit yang ke-10. Seperti ini pohon keputusannya. Kemudian di sini ada pengujian sistem. Sini yang pertama itu diagnosa dampak penggunaan softline. Di sini disediakan tampilan dari aplikasinya ya. Ini gambar interface diagnosa. Jadi di sini pengguna memasukkan tanggal, nama, jenis kelamin, serta alamat. Kemudian kita pilih penyakitnya dulu. Kita pilih penyakitnya. Kemudian kita okekan, lalu nih klik diagnosa ya. From pertanyaannya di sini ada muncul kalau noda kornea itu apakah mata Anda merasa tidak nyaman? Ini salah satu contohnya. Contohnya berarti merasa tidak nyaman iya ya, karena noda kornea tadi gejalanya salah satunya adalah merasa tidak nyaman. Berarti ini jawabannya iya gitu ya. Oke, setelah dari from pertanyaan tadi, di sini juga diberikan form hasil diagnosanya. Nah, di sini tampilannya ada tanggal, nama, jenis kelamin, serta alamat sesuai yang kita inputkan pertama kali. Kemudian di sini ada kalimat Anda terkena penyakit noda kornea. Nah, noda kornea ini yang kita berikan nama penyakit yang pertama kali, kan disuruh pilih tuh nama penyakitnya apa. Ini dia ya. Kemudian ada penjelasannya nih, noda kornea adalah penyakit yang ditandai dengan rusaknya permukaan kornea mata, biasanya karena memakai lensa terlalu ketat sehingga mengakibatkan mata kekurangan oksigen atau hipoksia, alergi atau keracunan. Nah, ini dia informasi yang diberikan oleh sistem pakar ini. Kemudian di sini juga diberikan solusi. Apa solusinya? Jangan menggunakan softline terlalu ketat. Menggunakan sunglasses dengan 100% UV protection adalah solusi awal pencegahannya. Kemudian hentikan pemakaian softline. Oke, di sini benar ya, berarti diberikan solusi-solusi dan informasi-informasi. Oke, next. Kemudian di sini ada uji kelayakan sistem. Di sini diuji oleh Bapak Araju yang bertugas pada Optiquin Tembilahan Inhil Riau ya. Kemudian di sini indikator uji kelayakannya itu kriterianya sudah mampu melakukan proses pengolahan data, sudah memiliki desain tampilan yang sesuai, kemudian ada mampu melakukan proses pengolahan data secara tepat, mampu meminimalisir kesalahan baik dalam proses login maupun pengolahan data. Kemudian informasi, menu-menu, dan tombol-tombol yang ada pada sistem pakar ini bisa dipahami tanpa adanya kesulitan. Oke, sangat baik ya. Kemudian di sini ada kebenaran uji satu sampel. Bisa dilihat di sini datanya. Tingkat kebenarannya memenuhi atau dapat dipercaya ya untuk uji kebenaran. Oke, setelah yang uji kebenaran di sini diberikan juga reliability atau reliabilitas, uji satu sampel. Di sini datanya bisa dilihat dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat reliabilitas sistem pakar
ini memenuhi atau dapat dipercaya atau benar. Jadi untuk reliabilitasnya sangat-sangat baik ya. Nah, kesimpulannya, dari hasil penelitian, didapat beberapa kesimpulan nih. Di antaranya itu, dari pengujian yang dilakukan, sistem pakar diagnosa dampak penggunaan softline ini bisa diterapkan dan diterima oleh pengguna. Kemudian, dengan adanya sistem pakar ini akan mempermudah orang awam untuk melakukan diagnosa dampak softline dan cara penanggulangannya. Serta, kemudian ada implementasi dalam inferensi menggunakan metode Backward chaining. Ini dapat dengan mudah mengetahui solusi berdasarkan gejala-gejala yang dialami pasien dalam mendiagnosa dampak penggunaan softline ini. Nah, untuk sarannya sendiri, jadi menurut saya jurnal ini sudah cukup bagus ya, penjelasan mengenai aplikasi sistemnya juga cukup jelas. Namun untuk aplikasinya sendiri akan lebih baik lagi jika sistem pakar diagnosa penyakit saluran pencernaan ini dilakukan pengembangan untuk bisa diimplementasikan dalam aplikasi mobile seperti Android maupun iOS yang bisa dioperasikan secara offline ataupun online, tapi lebih baik online ya karena bisa diupdate. Kemudian karena mengapa demikian? Karena mengingat perkembangan internet dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Jadi sangat lebih disarankan dapat digunakan di aplikasi mobile. Apalagi Android ya banyak digunakan di Indonesia khususnya. Oke semuanya, saya rasa cukup sampai sini materi analisis jurnalnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan, pemberian materinya salah gitu kan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.